Di tengah-tengah jamaah haji, bapak tua ini kena azab yang sangat memalukan. Perutnya membesar, membuncit, sampai mau meletus. Azab apa sebenarnya yang ada dalam kisah ini? Baiklah, mari kita mulai kisah ini. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga dengan kisah ini kita memperoleh pelajaran yang berharga. Di sebuah kota kecil yang tenang, berdirilah sebuah panti asuhan bernama Darul Amanah. Tempat itu menjadi rumah bagi puluhan anak yatim piatu yang kehilangan kasih sayang orang tua sejak usia dini. Di balik pintu gerbangnya yang sederhana, ada tawa anak-anak yang menggantungkan harapan pada sosok yang mereka panggil Bapak, Pak Mursid. Pak Mursid, lelaki paruh baya berjanggut putih dan bersorban, dikenal masyarakat sebagai sosok dermawan dan alim. Setiap hari Jumat, ia berdiri di barisan depan masjid, menunduk khusyuk seolah tak punya beban dunia. Banyak orang menaruh kepercayaan padanya, bahkan rela menyumbangkan uang, pakaian, hingga makanan untuk anak-anak panti. Semua percaya, harta mereka akan sampai kepada yang membutuhkan. Namun siapa sangka, di balik wajah teduh itu, tersimpan kerakusan yang tak terbayangkan. Setiap malam, saat anak-anak mulai tertidur karena lapar, Pak Mursid menghitung lembar demi lembar uang yang seharusnya menjadi hak mereka. Ia mencatat sumbangan besar dari para donatur, namun hanya sebagian kecil yang benar-benar ia salurkan. Sisanya masuk ke dalam dompet dan rekening pribadinya. Ia membeli sepatu mahal, baju mewah, bahkan menyewa supir pribadi untuk keperluan pribadinya. Anak-anak hanya diberi nasi dan garam. Bila ada yang mengeluh, ia akan memarahi mereka dengan wajah pura-pura sedih. "Ini semua ujian dari Allah, sabar ya nak," katanya dengan suara lembut. Padahal mulutnya masih menyimpan sisa daging panggang yang ia sembunyikan di ruang belakang. Beberapa warga mulai curiga. Mereka melihat kemewahan yang tak wajar pada Pak Mursid. Namun tak ada yang berani bicara. Dia kan mengurus anak yatim. Masak ia menipu? Begitu gumam mereka. Anak-anak hanya bisa diam. Mereka tak tahu harus mengadu ke siapa. Dunia luar terlalu jauh. Dan yang mereka tahu, hidup mereka sepenuhnya tergantung pada pria yang tega memakan hak mereka. Malam itu, saat langit mendung menggulung gelap, seorang anak panti bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Ka'bah yang agung, dan di tengahnya, ada sosok Pak Mursid berdiri sendiri. Wajahnya ketakutan, tubuhnya membengkak aneh, dan semua orang menjauh darinya. Anak itu terbangun dengan peluh dingin, namun ia tak tahu bahwa mimpi itu adalah isyarat, bahwa keadilan Allah sedang berjalan, pelan namun pasti. Waktu terus berjalan. Nama Pak Mursid makin harum di mata masyarakat. Ia sering diundang memberi ceramah, diminta mendoakan rumah baru, bahkan disebut-sebut sebagai calon tokoh agama teladan. Tak seorang pun menyangka bahwa setiap kali ia membuka mulut, ada doa-doa anak yatim yang terluka menembus langit lebih tinggi. Suatu malam, datanglah seorang ustadz muda bernama Ustadz Salman ke panti asuhan itu. Ia melihat ada yang ganjil. Beberapa anak tampak kurus kering, dengan mata cekung dan kulit pucat. Makanan yang disajikan di dapur tampak seadanya. Namun, saat ia berbincang dengan Pak Mursid, ia justru disambut dengan ruangan berpendingin, sofa empuk, dan hidangan yang mewah. Ustadz Salman tak berkata banyak, hanya tersenyum lalu bertanya, "Pak Mursid, apakah semua sumbangan dari donatur sudah disalurkan dengan baik?" Pak Mursid tertawa ringan. "Alhamdulillah, semua tercatat dan tertata rapi, Ustadz. Saya amanah kok." Namun pandangan mata Ustadz Salman tak bisa dibohongi. Ia tahu ada yang tidak beres. Malam itu, usai sholat Isya, ia menyampaikan ceramah singkat kepada anak-anak dan pengurus panti. Dengan suara tenang, ia berkata, "Barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, sungguh dia menelan api ke dalam perutnya. Dan kelak di hari kiamat, perut itu akan membakar dirinya dari dalam." Ucapan itu seketika membuat Pak Mursid terdiam. Wajahnya menegang, tetapi ia tetap menyembunyikan kegelisahan di balik senyuman palsu. Dalam hati, ia bergumam, "Ah, semua ini hanya peringatan biasa. Orang-orang terlalu mudah mengaitkan dosa dengan azab. Yang penting aku belum ketahuan." Namun malam itu, Pak Mursid mulai bermimpi aneh.
Ia melihat tubuhnya membengkak besar, perutnya menggelembung seperti balon, dan ia terus berjalan seorang diri di tengah padang pasir yang panas. Tak ada air, tak ada bayangan. Yang ada hanya suara anak-anak menangis dari dalam perutnya. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, lalu meludah ke kiri dan beristighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun keesokan harinya, ia kembali sibuk mencairkan dana donasi baru, dan kembali menyantap makanan mewah seorang diri, sementara anak-anak di panti harus makan nasi basi. Ia tak tahu bahwa langit sedang mencatat segalanya, dan balasan itu akan datang bukan hanya di akhirat, tapi di dunia, saat ia sedang menapakkan kaki di tanah suci, tanah yang tak akan membiarkan kepalsuan bertahan lebih lama. Musim haji pun tiba. Di antara jutaan nama yang terdaftar, salah satunya adalah Pak Mursid. Ia mendapatkan kuota haji dari salah satu donatur besar, yang mempercayainya sepenuh hati. Saat namanya diumumkan di masjid sebagai calon jamaah haji tahun itu, masyarakat bersorak senang. Orang baik seperti Pak Mursid pantas berangkat, kata mereka. Di hari keberangkatan, Pak Mursid berdiri gagah mengenakan pakaian ihram. Anak-anak panti dikumpulkan untuk melepas kepergiannya. Mereka berdiri berjajar, melambai sambil berdoa pelan. Beberapa dari mereka menyembunyikan tangis. Bukan karena rindu yang akan datang, tapi karena luka yang tak pernah sembuh. Sampai di tanah suci, Pak Mursid begitu menikmati setiap prosesi. Ia mengambil foto di depan Ka'bah, mengunggahnya ke media sosial, dan menulis, "Menjadi tamu Allah adalah anugerah terindah." Komentar dan pujian pun membanjir. Hatinya membusung, merasa lebih tinggi dari jamaah lain. Namun hari ketiga di Mekah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pagi itu, usai tawaf, Pak Mursid merasa perutnya sedikit kembung. Ia mengira itu hanya karena makan terlalu banyak malam sebelumnya. Tapi menjelang zuhur, perutnya mulai membesar tak wajar, seakan ada sesuatu dari dalam yang mendorong keluar. Ia mencoba menahan dengan sabuk ihram, namun justru terasa makin nyeri. Malamnya, bajunya tak lagi muat. Ia mencoba mengenakan pakaian longgar, tapi tetap tak bisa menutupi perutnya yang kini membengkak seperti balon raksasa. Lipatan lemak aneh mulai menggantung dari bawah perutnya, seolah tubuhnya memberontak. Ia mencoba menyendiri, takut dipandang jamaah lain. Namun saat tawaf keesokan harinya, tubuhnya menjadi pusat perhatian. Orang-orang menatapnya dengan rasa heran, bahkan sebagian ketakutan. Beberapa jamaah Indonesia mulai berbisik pelan. Kenapa perutnya bisa begitu besar? Itu bukan perut biasa, itu azab. Pak Mursid merasa malu. Ia menunduk. Namun rasa sakit dan berat di tubuhnya membuat ia tak bisa melanjutkan tawaf. Ia duduk di sudut masjid, menggigil. Dalam batinnya, ia mencoba membantah. Ini hanya penyakit. Ini bukan azab. Allah sayang padaku. Tapi hatinya tahu. Ia tahu. Karena malam itu, dalam tidurnya yang gelisah, ia kembali melihat mimpi yang sama. Anak-anak panti datang menatapnya. Tubuh mereka kurus, wajah mereka pucat. Namun mata mereka menyala dengan cahaya dari langit. Mereka menunjuk ke arah perutnya yang menggembung. Kau makan hak kami, dan sekarang Allah membukanya, di depan dunia. Pak Mursid terbangun dengan tubuh gemetar. Air mata menetes di pipinya. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia merasa takut. Takut bukan karena mati, tapi karena hidup yang telah ia sia-siakan dengan dosa yang selama ini ia anggap biasa. Hari itu matahari Mekah terasa jauh lebih panas dari biasanya. Pak Mursid duduk di sudut masjid. Tubuhnya tak lagi sanggup berdiri tegak. Perutnya kini menggantung besar seperti 3 buah karung menempel di bagian tubuh bawahnya. Jamaah lain mulai menjauh. Sebagian karena takut, sebagian lagi karena iba. Namun tak satu pun yang berani mendekat. Beberapa petugas kesehatan mencoba membantu. Namun hasil pemeriksaan menyatakan tidak ada penyakit medis yang bisa menjelaskan kondisi Pak Mursid. Tidak ada tumor, tidak ada retensi cairan, tidak ada infeksi. Tubuhnya membengkak secara misterius, ujar salah satu dokter Arab kepada rombongan haji Indonesia. Berita tentang Pak Mursid pun menyebar.
Beberapa jamaah mulai membicarakannya sebagai peringatan dari langit. Ada yang berkata, dia telah memakan harta anak yatim. Ada pula yang menyebut, doa anak-anak itu tidak pernah tertolak. Pak Mursid mencoba menutupi wajahnya dengan sorban, namun setiap kali ia bergerak, rasa sakit menjalar dari perut hingga ke tulang punggungnya. Ia tak bisa sujud, ia tak bisa ruku, bahkan untuk duduk saja, tubuhnya harus ditopang. Suatu malam, saat azan subuh berkumandang, ia menyeret tubuhnya menuju pelataran masjid. Di sana, ia menangis. Tak ada suara, hanya air mata yang jatuh satu persatu membasahi sajadahnya. Ia menengadah ke langit, lalu berseru lirih, "Ya Allah, aku tahu Engkau Maha Adil. Aku tahu ini balasan untuk keserakahanku." Air matanya tumpah deras. Dalam benaknya, wajah anak-anak panti silih berganti. Senyum palsunya, tangan-tangannya yang mengambil hak mereka, dan ucapannya yang pura-pura bijak kini terdengar seperti ejekan terhadap dirinya sendiri. "Ya Allah, kalau Engkau masih memberiku waktu, kembalikan aku ke tanah air. Aku akan kembalikan semua yang kuambil. Aku akan sujud di hadapan anak-anak itu. Aku akan mohon maaf." Namun langit pagi itu tetap tenang. Tak ada jawaban. Hanya rasa sakit yang semakin tajam di perutnya. Dan yang lebih menyakitkan, tatapan orang-orang yang melihatnya seolah melihat dosa yang menjelma dalam bentuk tubuh. 2 pekan setelah kejadian aneh di Tanah Suci, rombongan Haji Indonesia kembali ke tanah air. Saat rombongan tiba di bandara, keluarga dan warga sudah berkumpul menanti. Mereka membawa spanduk, bunga, dan iringan rebana untuk menyambut kepulangan para tamu Allah. Namun suasana berubah hening saat Pak Mursid keluar dari pintu kedatangan. Ia dibopong 2 orang, wajahnya sayu, tubuhnya mengenakan pakaian longgar dan berlapis, namun tetap tak mampu menyembunyikan perutnya yang luar biasa besar. Orang-orang tercekat. Anak-anak panti yang turut hadir pun mematung, saling memandang tanpa kata. Beberapa warga mulai berbisik, sebagian lagi mundur perlahan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada bunga. Bu Marni, janda miskin yang dulu pernah memohon agar anaknya tetap bisa tinggal di panti, mendekat dengan suara gemetar. "Pak Mursid, ini hukuman dari Allah ya? Dulu saya sudah bilang, jangan makan hak anak saya." Pak Mursid tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh begitu saja. Ia mengangkat tangannya yang gemetar, mencoba memohon pengampunan. Tapi Bu Marni hanya menatapnya datar, lalu pergi tanpa sepatah kata. Beberapa hari kemudian, sebuah video mulai viral. Isinya adalah rekaman diam-diam dari seorang jamaah haji yang menunjukkan bagaimana perut Pak Mursid membengkak di tengah tawaf. Suaranya bergetar ketika merekam. "Ini bukan penyakit biasa. Ini azab karena memakan harta anak yatim." Video itu menyebar cepat. Warga mulai menyambangi panti asuhan, memeriksa laporan keuangan, dan menemukan kebohongan demi kebohongan. Ternyata dana sumbangan diselewengkan selama bertahun-tahun. Laporan fiktif dibuat, kwitansi palsu disimpan rapi. Pihak berwajib akhirnya turun tangan. Pak Mursid tidak bisa melarikan diri. Tubuhnya terlalu berat, dan dirinya terlalu lemah. Ia ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana sosial. Namun yang paling menyesakan baginya bukanlah jeruji penjara, melainkan ketika ia harus duduk di hadapan anak-anak yatim yang selama ini ia zalimi. Dengan tubuh membengkak, ia menunduk di kursi roda, menangis di hadapan mereka. Maafkan aku bukan manusia, aku hanya rakus." Salah satu anak, yang wajahnya dulu sering ia bentak karena meminta makanan lebih, kini menatapnya dengan tenang. Anak itu berkata pelan, "Allah tidak pernah tidur, Pak. Semua akan kembali pada yang berhak." Dan saat itu juga, Pak Mursid menangis seperti bayi. Tangis yang tak pernah ia keluarkan selama hidupnya. Tangis yang lahir dari kesadaran bahwa dosa tidak akan pernah bisa ditutupi selamanya. Dan bahwa azab Allah bisa datang bahkan sebelum kematian. Hari-hari Pak Mursid di rumah tahanan diisi dengan sepi, rasa sakit, dan penyesalan yang tak kunjung reda. Tubuhnya terus membengkak pelan namun pasti, membuat ia sulit bergerak.
Dokter yang memeriksanya bingung karena hasil medis tetap menunjukkan semua organ normal. Seolah tubuh itu hanya menanggung beban dosa, bukan penyakit dunia. Setiap malam, ia menghabiskan waktu dengan menangis dan mengaji pelan. Surat Al-Fajr menjadi bacaan favoritnya. Pada ayat, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhai." Tangisnya selalu pecah. Ia merasa jauh dari tenang, jauh dari ridha, dan lebih jauh lagi dari pengampunan. Namun suatu malam, seorang tamu datang. Ia adalah Ustadz Syarif, mantan anak panti yang dulu dibesarkan di bawah pengawasan Pak Mursid. Kini, ia telah menjadi dai terkenal dan dihormati. Pak Mursid menunduk dalam saat melihat wajah itu. Ia tak sanggup menatap mata seseorang yang pernah ia sakiti. "Ustadz, aku tak pantas kau datangi." Namun Ustadz Syarif hanya duduk di hadapannya, tenang, dan tersenyum samar. "Aku datang bukan untuk menghakimi, Pak, tapi karena aku tahu, tak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali taubat. Allah itu maha menerima taubat, bahkan lebih luas ampunannya dari seluruh langit dan bumi." Pak Mursid menangis. "Setiap malam aku berdoa, semoga Allah menghapus apa yang telah aku ambil dari anak-anak itu. Aku ingin mati dalam keadaan diampuni." Ustadz Syarif menunduk, lalu berkata, "Maka kembalikan apa yang masih bisa dikembalikan. Minta maaf pada siapa yang bisa kau jangkau, dan bertaubatlah sampai nafas terakhir. Karena siapa yang datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, maka Allah akan menyambutnya dengan kasih sayang." Hari-hari berikutnya, Pak Mursid mulai menulis surat permohonan maaf untuk semua anak-anak panti, satu persatu. Ia meminta agar sisa hartanya digunakan untuk membangun kembali panti asuhan yang dulu ia rusak. Ia menyerahkan semua asetnya ke pihak berwajib, tanpa sisa. Beberapa anak mulai datang mengunjungi. Ada yang memaafkan, ada yang diam, ada pula yang tak sanggup berkata apa-apa. Tapi ia terima semuanya. Ia tahu, pengampunan sejati bukan hanya soal kata, tapi tentang waktu yang dibutuhkan luka untuk sembuh. Pada suatu malam Jumat, saat hujan turun rintik di luar rumah tahanan, Pak Mursid memejamkan mata sambil menggenggam mushaf kecil di tangannya. Wajahnya lebih tenang dari biasanya. Dan ketika petugas datang pagi harinya, ia ditemukan telah meninggal dalam keadaan berwudu, dengan senyum tipis di wajahnya. Perutnya telah kembali normal. Azab bukan akhir dari segalanya. Ia bisa jadi teguran, bisa pula jadi jalan menuju pertobatan. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tapi siapa yang mengakui dan bertaubat, maka Allah maha menerima taubat, dan maha pengampun bagi siapapun yang benar-benar ingin kembali. Sahabat kisah, ingatlah, tak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Harta haram yang masuk ke tubuh, terutama yang berasal dari kezaliman terhadap anak yatim, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan jika manusia berhasil menyembunyikannya dari mata dunia, langit dan bumi tetap mencatat tanpa salah. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kejujuran dalam mengemban amanah adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Dan siapapun yang menyadari kesalahannya lalu kembali pada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, maka pintu ampunan Allah selalu terbuka luas, seluas rahmat-Nya yang tak bertepi. Jangan pernah menunda taubat, karena kita tidak tahu kapan waktu akan habis. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Tulis juga pendapat sahabat di kolom komentar. Apakah sahabat pernah menyaksikan kezaliman yang serupa? Atau ada pelajaran penting yang bisa dibagikan? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.